Teman-temanku semua, saya kedatangan tamu istimewa, idola saya, ya Allah. Rasanya sih pengen bilangnya selamat datang ke rumah saya. Ya. Tapi ini kan rumahmu. Ya Allah, makasih. Ya Allah. Ya. Bolehkah saya masuk? Silakan. Oke. Ya Allah. Ayo. Mbak Mita, ini bajunya difoto di sini keren banget di pintu ini, Mbak Mita. Aku tuh tadi tuh berpikir spesial tuh karena lihat tayangan tuh maksudnya tuh detail banget. Pada saat itu, apalagi di film yang satu ini nih, di film catatan si Boy nih, saya tanda tangan kontrak tulis sendiri mau dibayar berapa. Masya Allah. Iya, zaman dulu. Ya, zaman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mbak Mita. Apa kabar? Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih udah datang. Maaf lahir batin. Mati sama rombongan ini siapa nih? Adrian. Oh, Adrian, anaknya ya. Masya Allah, Mbak. Makasih. Ini Mbak Ade, ini tim sukses. Makasih tim sukses. Masya Allah. Ya Allah, Mbak Mita, yuk Mbak Mita ke rumah. Makasih udah diundang kemarin ya. Ya Allah. Gimana Inilah Mbak Mita. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sehat juga Mbak Mita. Ya Allah, ini teman-temanku semua, saya kedatangan tamu istimewa, idola saya, ya Allah. Ini waktu masih remaja, inilah bintang idola saya. Dan bintang idola teman-teman semua yang lahir di tahun 70-an, 80-an. Dan ternyata ketahuan deh umurnya. masih cantik banget. Ya Allah, ya Rab. Terima kasih Mbak Mita. Sama-sama. Yuk Mbak Mita, main ke Tunggu biarkan saya menikmati dulu. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah. Masya Allah, di sini kah istananya? Alhamdulillah, karena karunia dan kasih sayang Allah Mbak Mita. Sayang Allah, walaupun COVID begini masih tetap dipelihara, iya, dijaga oleh Allah ya itu yang paling penting Mbak Mita. Mbak Mita, inilah rumah saya Mbak Mita, dan Alhamdulillah Mbak Mita mau berkunjung. Dengan senang hati, Mas Vito kan sahabat saya juga. Masya Allah, makasih Mbak Mita. Tapi baru kali ini saya datang. Saya cuma lihat di TV aja, iya. lihat di YouTube. Udah ya. lama ya Vito kita nggak ketemu ya. Ya Allah. Sekali. Mbak Mita, gimana ngelihat keadaan rumah? Katanya gue dengar Mbak Mita suka yang sedikit bau-bau Turki atau Middle East. Siapa ya? yang nggak suka? Coba. Masya Allah. Ya Mbak Mita, kita lihat di kesana. Rasanya sih pengen bilangnya selamat datang ke rumah saya. Ya. Tapi ini kan rumahmu. Ya Allah, makasih. Istanamu, Ya Allah. Ya kita suasana Ramadan. Ya? Senang Mbak Mita, biar kelihatan hidup aja Mbak Mita di sini. Dan di sana di atas Mbak Mita tembus ke langit. Jadi kalau hujan tembus Mbak Mita, seneng. Aduh enak ya, waktu kecil aku suka main hujan. Iya, yuk kita lihat ke sana Mbak Mita. Ya, ayo Mbak Mita aja duluan Mbak Mita. Ya. Ini bener-bener deh rasanya like a dream. Saya kan tukang ngayal ya. Kayaknya ini rumahnya ya. Masya Allah. Ini Mbak Mita, ini ruang tamunya. Ruang makan, meja makan. Meja makannya. Itu. Nanti kalau pas buka puasa nanti aku kepengennya ganti baju ya. Ya, oke, siap. Ya. Harus begitu. Iya, tunggu buka puasa ya. Sekarang kita masih berpuasa. Masih berpuasa di sore hari. Nah, Mbak Mita, ini dapurnya. Nah, ya Allah. Aku masak aja pakai baju gini kayaknya cocok ya. Coba ya. Ini cocok kali ya di dapur. Ini ruang tamu saya seperti dapurnya. Ya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Benar-benar. Mbak Mita, kalau Mas Wisnu tuh saya dengar banyak bersidokah. Alhamdulillah ya, Mbak Mita. Jadi coba ke sana lagi. Ya. Kita lihat lagi mana. Sana aja, di sana kita ngobrol di sana. Okay. Ayo. Sebenarnya ini ruang tamunya yang mana sih? Ruang tamunya ini banyak. Iya. Ini tari sufi ya? Iya, tari sufi. Coba dilihatin dulu. Masya Allah. Saya tuh paling seneng ke Turki. Turki ya, Mbak Mita. Mbak Mita ini ngomong-ngomong kok awet muda ya, cantik masih, begini. Aura bintangnya masih. Apa resepnya ini ya? Kan semua berkat doa-doa aja. Dari semua karena doa teman-teman. Kita itu hidup dalam keberkahan. Ya Allah. Tanpa doa teman-teman kita itu nggak mungkin. Ya Allah. Ya, saya lihat Mas Vito tuh banyak diberi keberkahan. Sama Mbak Mita juga begitu. Sekarang luar biasa sekali solehnya. Ya Allah. Yang penting setiap tahun itu harus lebih baik lagi. Ya Allah ya Rob. Yang penting kita itu menjaga hati teman dan menjaga hati kita sendiri juga. Iya, benar. Saya tuh paling penting didoain orang. Oh, Masya Allah. Makanya jangan capek-capek tersenyum. Kita jalan lagi. Saya pokoknya pengen jalan-jalan. Kita ke kamar yuk Mbak Mita.
Gimana sih ke kamar? Nggak apa-apa. Lihat gimana saya mendesain kamar. Ini nggak kebayang kamarnya, guys. Gimana kamarnya Pangeran Fitno ini? Masih pangeran toh? Ya malah ya, pokoknya yang penting apa adanya aja deh biar enak Mbak Mita. Ini setiap sudut kayaknya bisa buat foto. Coba iya. kita belajar foto dulu. Oh. Kamu di situ. Nah ini nih, kalau Mbak Mita seorang artis top, apapun ya, kedetailan dia, ke kreativitasnya dia. Gini, saya selalu ingin kasih yang terbaik. Masya buat Allah. Teman saya sama saya, apalagi ya buat yang mengidolakan saya. Masya Allah. Ya kan? Yuk Mbak Mita kita lewat sini. Masya Allah Mbak Mita. Mbak Mita suka makan PMP nggak? Oh. Ntar kita buka puasa, saya sediakan PMP, mie PMP Bangka, mie Bangka, Mbak Mita. Ayo guys, ikut yuk ke kamarnya karena kalau mama sendirian kan nanti, nah bisa salah paham. Salah. Masya Allah, ya Allah. Ampun, inilah inikah jalanku ada di rumahmu, terlanjur ku serahkan diri untuk. Mbak Mita kayaknya perlu syuting di sini deh. Ntar kalau mau ini nyanyi. Emang ini lagi ngapain? Syuting lain lagi. Syuting tersendiri dengan lagu yang Duga Terang membara. Apa itu judulnya Mbak Mita? Judulnya apa? Janjiku. Nah, Mbak Mita. Nostalgia SMA. Dulu. Aku kalau mau masuk kamar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya masuk? Silakan. Oke. Ya Allah. Ayo. Mbak Mita ini bajunya di foto di sini keren banget di pintu ini Mbak Mita. Aku tuh tadi berpikir spesial tuh karena lihat tayangan tuh maksudnya tuh detail banget. Jadi ini saya tuh nggak heran di mana-mana maksudnya tuh meninggikan nama Allah. Iya, pasti di mana-mana. Ya, ini harus jadi inspirasi buat orang. Saya pun begitu. Masya Allah. Tanpa itu semua kita bukan apa-apa. Iya, bukan apa-apa, semua karena kasih sayang Allah Mbak Mita. Benar. Ya Allah tuh mencintai kita, mengasihi sehingga kita bisa sehat, bisa punya teman banyak yang baik-baik, kayak begitu kan ya. Aduh, ya Allah. Kita dilindungi dalam segala hal, nggak ada gunanya. Sekarang begitu COVID mau apa coba? Mau coba? apa coba? Nggak bisa ngapa-ngapain semua orang Mbak Mita. Semuanya kalau Allah ambil kita semua selesai. Iya, ya Allah, syukuri aja ya Mbak Mita ya. Dan pesonanya selalu ada nih yang namanya Paramita Rusady. Aduh, bisa aja. Mas Yudno, ya Allah, gimana kalau kayak gini aura langsung keluar. Ya? Ya Allah, senang Mbak Mita, senang juga. Dan alhamdulillah ini membangun rumah, apa yang saya dapatkan sekarang ini, apa yang memang saya berjuang dari nol Mbak Mita, gitu, dari susah, dari merantau ke Jakarta, dari cuman bawa uang 50.000 Mbak Mita. Mbak Mita, Mbak Mita udah jadi artis top, kami masih tetap jadi orang kampung dulu. Alhamdulillah. Masa? Iya Mbak Mita. Dulu waktu itu masih di Bangka. Di Bangka. Di Palembang Mbak Mita udah ada filmnya Catatan Si Boy. Nonton kita di masih SMA nonton di bioskop. Ini Mbak Mita ini luar biasa sekali. Jadi pada waktu masa SMA, Mbak Mita ini udah ngetop banget kayak begitu. Makasih banyak kalau nonton bioskop kan artinya Mas Fitno bayar ya waktu itu. Padahal waktu itu katanya lagi susah. Kok punya duit buat nonton? Nabung lah. Nabung. Kalau kepengen nonton itu umur berapa? Kepengen nonton idola kita, mau tak mau gimana caranya dong? Ya Allah, itu nabung. Nabung. Ya Allah, aku tuh berterima kasih sekali. Justru itu Mas Fitno, zaman itu kan aku waktu itu lagi istilahnya dikasih keberkahan sama Allah ya. Lagi diberikan sesuatu yang istilahnya kita meredam bagaimana caranya supaya tidak sombong. Ya, banyak sekali hal yang bisa bikin kita sombong. Tetapi kalau kita bisa meredam semuanya, Allah pasti akan memberikan yang lebih lagi. Oleh sebab itu, pada saat itu saya kepengen banyak ibu-ibu atau orang-orang yang nggak punya uang buat nonton saya, mereka pengen banget ngantri gitu tapi nggak punya uang gitu ya. Saya makanya terus terjun ke sinetron waktu itu. Supaya apa? Supaya ibu-ibu di rumah tuh sambil goreng-goreng tempe bisa nonton saya. Bisa semua yang kerja yang PRT itu bisa nonton saya gratis. Jadi saya pikir saya harus adil ya. Padahal
saat itu lagi marak-maraknya dunia perfilman layar perak ya. Karena orang kan bilang, aduh kok udah ada di layar perak kok mau main sinetron, mau main sinetron gitu. lagi. Itu saya punya alasan Mbak khusus. Mita kalau di film dulu yang paling terkenal dulu yang banyak orang nonton film apa? Pas benar-benar Mbak Mita naik gitu. Naik banget ya. Pertama kali kan dengan main langsung pemeran utama dengan Rano Karno, Ranjau-Ranjau Cinta. Oh iya, Itu Ranjau-Ranjau udah box Cinta. office, Wow, ya. Terus gila. sekali-sekali mesti sama Bang Rano ya. Iya, Ya, kesini ya. kemarin Bang Rano katanya mau ikut atau kita Ayo, kumpul di ayo. restoran Kampung Bangka ya. Iya mau ikut. Terus yang kedua film apa? Jadi Nyi Iteng itu. Apa tuh? Kalian tahu kan Kabayan? Kabayan, iya sama benar. masih di almarhum. Yang ketiga itu Merpati Tak Pernah Ingkar Merpati, Janji. pokoknya Mbak Mita dulu box office semua tuh bayarnya paling tertinggi tuh. Zaman dulu tingginya bayarannya berapa Mbak Mita? Off the record pokoknya pada saat itu, apalagi di film yang satu ini nih, di film Catatan Si Boy nih, saya tanda tangan kontrak tulis sendiri mau dibayar berapa. Masya Allah. Iya, zaman dulu. Ya, zaman dulu. Kayaknya zaman Ya. dulu itu Zaman udah ada. sekarang mesti- Zaman dulu pasti tetap masih miliar-miliar kali ya Mbak Mita ya. Iya, rasanya kayak dulu gitulah. Masya Allah, luar Kalau biasa. rasanya sekarang begitu. Ya Allah, tiada duanya. Tapi deh. kan dulu kan apa ya, nilai uang kita kan nggak jatuh. Nggak jatuh. Dolar kan ngalamin tahun itu. Dulu kan dolar masih 3.000, 6.000, Sekarang 8.000, 14 Jadi kan. kayaknya kalau orang tuh yang misalnya beli branded nih, kita lagi ngomongin yang Iya. branded nih karena ini full of branded ya. Kayaknya biasa aja gitu Iya, waktu itu. udah Kalau biasa. sekarang sayang mau beli. Sayang sama. Bener Mbak kan? Saya tuh Beli tas mikir satu kan sekarang. bisa beli Sayang, mobil. mikir, Iya, itu buat apa? mikir. Dan Banyak kedua orang kalau susah. banyak orang susah, bener setuju banget Banyak ya orang susah. Allah. Kayaknya nggak ya rela, Allah. nggak tega, rela, ya Allah. nggak tega gitu Ini loh. nih benar-benar Jadi nih. zaman dulu itu dolar kan masih 900.000 gitu. Jadi kalau misalnya mau beli tas-tas branded atau misalnya barang branded itu kayaknya ya cukupan lah kita Masya cukup. Allah. Tapi kalau sekarang saya Mikir berpikir ya, Mbak Mita ya. satu memang punya anak ya. Yang kedua, ya itu banyak orang yang susah. Udah gitu di masa Covid seperti ini mau apa? bener. Allah Dan udah lebih kasih bener, semua. ya Allah bener Mbak Mita. Dan sekarang kita lebih baik mengumpulkan amal kebaikan. Betul banget. Ya, amal pahala kita Mbak Mita ya. Iya. Lebih baik begitu sih Mbak Mita. Sepertinya gitu, karena Mbak gini, Mita, the more katanya tambah kita memberi, justru tambah kita Ditambah, mendapatkan. bener. Jadi jangan Jangan khawatir, ragu. jangan ragu kalau mau memberi. Mas Vito juga udah tahu itu. Alhamdulillah. Mbak Mita, buat teman-teman semua, kalau ingin jadi seorang bintang film ataupun seniman ataupun artis yang sukses itu, kalau menurut Mbak Mita yang sudah pengalaman meraih itu semua, apa sih kira-kira tipsnya buat anak-anak muda yang milenial sekarang kalau ingin menjadi artis sukses seperti itu Mbak Mita? Begini, menjadi artis adalah keberkahan. Siapa yang Masya memberikan? Allah Subhanahu Ya wa Ta'ala. Allah, ya Rabb. Jadi kalau diberikan sesuatu kemuliaan sama Allah, merendahlah. Masya Allah. Menunduklah kau gitu. Jadi bersujudlah Ya Allah, kau gitu. Jadi Mbak Mita. kuncinya cuma satu, ketika kau ingin ditinggikan, dimuliakan, ya kau harus merendahkan Masya diri di Allah, hadapan Ma. Allah. Itu Ya aja Allah, Mbak kuncinya. Mita. Ngomong-ngomong. Merendahkan diri bukan merendahkan hati Iya, ya, iya. hati di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman, Masya merendahkan Allah. hati lah. Karena ketika kita merendah, disitulah kemuliaan akan Ya Allah ya Rabb. itu. Jadi disitulah rahasia bintang. Masya Allah, Masya Allah. Artis Masya- banyak, Iya. tetapi menjadi seorang bintang, apalagi bintang idola, itu nggak banyak. Ya, jadi bisa dihitung pakai jari bintang idola itu. Dan itu bukan semata-mata, memang ada yang bisa dibuat, tapi ada hal yang memang pemberian dari Allah, ya tergantung dari bagaimana kita menjaganya. memperlakukan hidup ini, bagaimana kita menghargai semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ngomong-ngomong, Ustadz dan Kiainya siapa? Sehingga bisa mengajari semua seperti ini. Apa memang langsung dari Allah? Langsung kayaknya saya nggak terlalu banyak untuk kumpul-kumpul untuk belajar, jadi tetapi- kayaknya saya langsung dari Allah Masya aja. Allah, Jadi diberikan luar biasa. langsung pengalaman proses langsung di kehidupan. Dan saya lihat pastinya kalau orang sukses tuh Mbak Mita juga ada di dalam diri dia itu suatu integritas yang menurut saya kedisiplinan, kedetailan, kesempurnaan yang dia mesti
perbuat dan lakukan di banyak pekerjaannya dia ataupun di hadapan orang. Dan saya lihat Mbak Mita ini mempunyai suatu integritas yang sangat tinggi sekali ya, profesionalnya, kedisiplinannya, kedetailannya semua. Dan saya lihat bagus banget gitu semuanya. Dalam hal penampilan, dalam hal acting, semuanya kayaknya totalitas nih Mbak Mita. Berikan yang terbaik. Masya Ya. Karena Allah. di dalam bersilaturahmi, bersosialisasi, kita harus berikan yang terbaik ya. Kita harus berpegang pada prinsip hidup bahwa kita selalu memberikan yang terbaik. Karena sebelum kita mendapatkan kesuksesan, kita sukseskan orang lain dulu. Masya Allah. Jadi saya pengen tayangan Mas Fitno ini sukses. Ya Allah ya, Rob. Setelah itu pasti orang yang kita bikin sukses ini nggak akan lupa. Pasti Dan dia Allah akan juga akan sukseskan membalasnya berlimpah lagi Mbak Mita. Yang penting kita senang lihat orang lain maju, itu aja. Jadi di dalam kehidupan kita itu senang melihat orang lain beruntung, senang lihat orang lain maju karena Allah sayang sama semuanya. Kebetulan temanya kan agak religius karena ini kan bulan suci, ya Allah, bulan suci ya Ramadan. Jadi ya kita ngobrol sama Mbak Mita nih, ngelihat dari ketutur katanya, melihat dari senyumannya, semuanya adem banget. Siapa yang nggak banyak mengidolakannya kira-kira? Mbak Mita ngomong-ngomong nih, selama perjalanan karir selama ini kan Mbak Mita sudah banyak makan asam garam dan juga semua sepertinya pencapaian dalam dunia keartisan itu semua sudah didapatkan. Ada nggak mimpi lain yang di luar itu ataupun masih ada tingkat yang lebih tinggi di dunia keartisan yang Mbak Mita ingin raih? Ada nggak? Apakah dalam kehidupan yang lain ataukah dalam keartisan? Saya sekarang ini begini berpikirnya, di dalam hidup ini bukan hanya melulu memikirkan keartisan. Ada banyak hal-hal tentang kemanusiaan yang harus kamu balance di dalam hidup kamu. Jadi ketika kita diberikan sesuatu, kita harus bagi dengan orang lain ya. Mungkin dengan kita mungkin bisa memberikan sebaik-baiknya umat, sebaiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi umatnya. Itu. Nah, itu jadi keluar air mata. Ya, sebetulnya kalau ditanya Mbak Mita punya mimpi apa lagi, sudah nggak berani. Masya Allah. Ya betul. Allah, Mbak Mita. Udah nggak berani. Jadi sesuai alamnya aja. Sesuai ya Allah ya. Alamnya Allah, aja. Allah memberikan Allah. kita apa, kita terima aja. Udah nggak ya mau. Allah, udah nggak mau. Ya Allah, Mbak Mita bagus banget sih sekarang ilmunya dan ininya ya, dan hatinya dengan kita ya, begitu pasrah. Kan di surat Al-An'am itu kan ayat 162, 63 kan inna sholati wa nusuki wa mahmati lillahi rabbil alamin la syarika. Itu bukan intro ketika kita sholat, tetapi itu memang diambil dari ayat. Ya Allah. Diambil dari ayat, hidupku, matiku, sholatku itu hanya untuk Allah. Jadi kalau kita nggak yakin sama Allah, mau minta-minta apa lagi? Memang tempat bermohon, bermunajat. Kalau perlu-perlu ya minta. Kalau enggak ya malu lah, udah dikasih semuanya. Ya Allah. Itu aja. Masya Allah. Karena ya Allah manusia ya itu satu ya Mas Fitno. Yang saya sedang pelajari adalah saya tuh juga punya penyakit. Dulu merasa selalu tidak pernah puas. Selalu mau perfeksionis, tapi saya mau rubah sekarang. Saya mau sekarang merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Kita terima kasih, syukuri dulu yang ada. Dan manusia itu harus belajar untuk merasa cukup dulu. Manusia itu nggak punya rasa cukup, karena kalau dikasih mau lebih, mau ini, mau punya ini, mau rumah dikasih ini, mau istana yang lebih besar. Jadi sepertinya saya syukur alhamdulillah lebih dari cukup. Udah ya cukup ya kalau dikasih alhamdulillah. Makanya ini udah ya Allah subhanallah, masya Allah, ini istana udah. Kita udah nggak berani lagi mohon sama Allah. Yang penting sekarang niatnya bagaimana apapun yang kita jalankan hanya untuk Allah. Betul. Yang penting sehat, diberikan umur yang barokah, diberikan hidup yang bermanfaat, yang berkah juga. Mbak Mita, artinya sekarang dengan kondisi sekarang Mbak Mita luar biasa sekali, bersyukur, ikhlas, ridho segala ketetapan yang diberikan oleh Allah untuk saat ini dan insya Allah ke depannya. Boleh tanya nggak Mbak Mita, kalau flashback yang dulu, pernah jatuh yang luar biasa dalam pengalaman hidupnya, terus gimana kekuatannya Mbak Mita untuk bisa bangkit waktu itu? Seperti apa Mbak Mita? Oh,
kalau soal jatuh, pengalaman pahit, pengalaman pahit ya pasti banyak. Pasti banyak, Pak. Semua orang aja, saya juga ada kok, Mbak Mita. Tapi saya nggak mau bertanya apanya, tapi pada saat pengalaman pahit itu yang diterima luar biasa, Mbak Mita itu tindakan atau pikirannya waktu itu seperti apa? Ya, mensiasatinya selalu alhamdulillah saya selalu punya environment dan punya lingkungan yang baik, keluarga yang selalu mensupport ya. Jadi ketika kita jatuh, kita nggak jatuh-jatuh amat gitu. Makanya peliharalah keluargamu. Ya, keluargamu adalah surgamu. Orang tuamu pada waktu itu masih ada yang memberikan support. Itu penting sekali. Jangan pernah kamu merasa sukses dan meninggalkan keluarga. Ya Allah. Jadi ketika kamu jatuh, apapun ya, difitnah, dijatuhkan orang, dijegal orang banyak orang tuh yang suka dengan kemajuan kita, ada juga yang tidak suka melihat kita maju, ada yang tidak suka, lalu muncullah fitnah, gosip atau apa. Lalu hal-hal yang membuat saya jatuh adalah perceraian dan kematian. Kematian ayah saya meninggal, kakak saya meninggal, itu saya jatuh kemarin. Ya Allah. 2 tahun saya sedih. Ya Allah, perceraian juga gitu, di dalam psikologi adalah satu tingkatan yang betul-betul membuat hati depres yang sangat tinggi. Ya tetapi Allah. Itu saya selalu dikuatkan oleh keluarga, doa orang-orang yang di sekitar saya. Masya Allah. Makanya tebarkanlah hal-hal kasih sayang ketika kepada kamu orang-orang jatuh. Banyak orang yang kita nggak jatuh sekali, jadi banyak orang yang menyangga kita, menggendong kita. Ya Allah ya Rob, jadi Mbak Mita ini udah berpegang teguh ya pada saat kita mendapatkan ujian yang kurang nyaman menurut kita, tapi menurut Allah itu baik. Ternyata ujian itu Mbak Mita sikapi dengan langsung menuju kepada jalannya Allah dengan doa. Dan juga dengan doa dari orang tua dan keluarga. Jadi kesimpulannya, sayangi keluarga kita, doa terus agar hidup kita keluarga, betul. Berpegang kepada Allah terus gitu ya Mbak Mita ya. Itu nomor 1. Masya Allah. Nomor 1 itu. Ya Allah kan? ya Rabb. Mbak Mita, kalau udah sekarang begini, dengan kondisi COVID begini kan, orang rindu kembali ke dunia entertainment. Ke dunia entertainment enggak, saya ya? Begini. Apa yang diberikan Allah itu adalah satu ketentuan. Sekarang ini diberikan bukan hanya pada saya, tapi pada seluruh umat di dunia. Jadi semua derita, ada yang sakit, ada yang di sana sedang sangat misalnya kena bencana alam, di sudut-sudut lain ada yang menderita, ada yang miskin, ada yang nggak bisa makan. Itu aja yang kita pikirin. Ketika sekarang lagi COVID ini, Allah sedang meminta kita untuk diam. Diam sejenak untuk merasakan. Sudah banyak Allah berikan keberkahan pada kita. Sekarang diberikan kondisi seperti ini, bagaimana reaksi kita? Diam aja dulu, terima aja dulu, dan istiqomah, dan tetap bersujud dan bersyukur untuk kita bisa merasakan kepedihan-kepedihan yang kita nggak pernah rasakan. Ada orang yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak bisa makan. Ya Allah Mbak Mita, benar Mbak Mita ya Allah. Ada yang makan aja berantem di warung hanya untuk dapat nasi. Istilahnya begitu. Jadi ini yang Allah sedang ingin manusia itu belajar merasakan untuk berbagi rasa. Berbagi rasa adalah nggak cuma nyanyian, nggak cuma kata-kata, tapi benar-benar kita rasakan. Action. Ya, karena gini, saya sekarang ini sering kadang nggak bisa tidur ya. Mungkin karena saya juga insomnia, tapi pada saat-saat saya nggak bisa tidur, kenapa ini ya Allah? Saya diberikan satu getaran energi yang saya bisa rasakan. Ternyata di sudut sana lagi ada gempa bumi misalnya, lagi ada misalnya musibah, ada bencana alam. Itu bisa kerasa langsung. Saya juga, misalnya kalau saya dekat sama Mas Fitno tiba-tiba lagi dalam keadaan susah atau susah hati misalnya, sakit, saya bisa gitu. Jadi, nah itu, jadi tingkatan itu, kepekaan kita ini harus tinggi sekarang ini, ditambah usia, harus punya kepekaan yang tinggi. Memang kan dilatih ya pada saat syuting. Syuting itu belajar tentang kepekaan, bagaimana bermain skenario dikasih ke kita, lalu kita pelajari, kita mainkan, totalitas bermain. Tapi apa di balik semua itu? Kepekaan kita bermain. Kepekaan rasa, bagaimana di sini juga begitu. Saya datang ke sini, pakaian yang saya kenakan ini juga saya bawa ini karena kepekaan.
karena saya ingin menyesuaikan dengan rumah yang di sini. Mbak Mita ini detail, responsif, semua tuh Masya Allah mirip sama saya. Saya tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal apa aja, Mbak Mita? Dalam hal pekerjaan, dalam hal banyak pelayanan ke semua orang seperti itu, Mbak Mita. Iya, dan apa artinya kita tidak berpamrih di dalam hidup ketika kita melakukan sesuatu. Makanya apa yang datang pada kita itu juga bertubi-tubi. Kadang-kadang ya Allah, aku malu menerimanya. Kemarin dapat penghargaan ini, dapat penghargaan itu. Berbagai penghargaan itu datang karena itu tadi, kita selalu ingin memberikan terbaik tetapi tidak berpamrih. Benar. Ya, seperti saya datang sini, saya silaturahmi Ya ya. Allah. Udah memang saya tebarkan Senang, aja kasih ya sayang, Allah. senang gitu. Masya Allah, ternyata itu resepnya awet muda. Awet Tak muda. lekang karena Oh, itu lain lagi dong resepnya. Tak lekang karena matahari, tak lapuk karena hujan. Inilah para Mita Rusadi. Seru banget. Seru banget. Mbak Mita, Saya nggak mau sedih-sedih ya, pokoknya jangan bicara yang sedih-sedih kalau jangan. kita bahagia-bahagia Iya. aja. Kita harus tebar kebahagiaan. Mbak Mita, kalau melihat kasih sayang tuh, kalau saya melihatnya sedekah itulah salah satu bukti kasih sayang kita kepada keluarga, kepada sesama gitu ya Mbak Mita ya. Saya Mbak Mita saya lihat tuh luar biasa mengasihi dan menyayangi baik dalam bentuk apapun kayak begitu. Kalau Mbak Mita sendiri melihat kasih sayang kepada selain keluarga itu, kasih sayang apa yang bisa diberikan kepada orang banyak tuh seperti yang Mbak Mita suka itu apa aja sih Mbak Mita yang sering Mbak Mita lakukan? Banyak ya, banyak, maksudnya kalau yang seperti ini kan sebetulnya off the record saja ya, kalau kita misalnya ingat kepada yang membutuhkan. Masya Allah. Ya, memberi ketika diminta. Ya Allah ya Rob, Ya kan? aduh gila Gini, seru amat pokoknya. Lambang Aduh, kasih Mbak sayang Mita. itu ada, lambang Allah itu ada di dalam diri kita. Pernah nggak Mas Vito merasakan tiba-tiba suatu hari rasanya kayak jatuh cinta banget tapi nggak tahu apa gitu, kayak full of love gitu, penuh dengan cinta gitu rasanya. Nah ini harus ditumpahkan kasih sayang ini. Syukur-syukur kalau kamu punya rezeki, kamu bagi rezeki. Kalau kamu nggak punya rezeki, kamu senyum aja. Kalau kamu nggak punya senyum lagi, ya udah kamu kerja bantuin orang lain apa. Gitu. Wow, jadi, gila udah masternya ini, ngeri saya gini, hebat. Refleksi Allah itu kan tentang cinta ya. Allah itu dekat dengan kecintaan, dengan kasih sayang, dengan istilahnya yang baik-baik, semua yang indah-indah. Kalau kerajaan itu bidadari gitu ya. Jadi itu harus betul-betul direfleksikan. Kalau ketika kita punya rasa itu, langsung cepet-cepet cari panti asuhan di mana gitu. Ya Allah ya Allah. Ya, kayak Mas Fitno lah. Alhamdulillah. Kamu suka ini ya, Sidoka ke yang tunanetra apa gitu. Iya, alhamdulillah Ya Mbak Mita. Allah, nanti diajak ya. Iya Mbak Mita, insya Allah kita berusaha untuk bersedekah itu sebisa mungkin, secepat mungkin. Dan baiknya tuh bersinergi. Bersinergi juga. Siap Mbak Mita, kita harus bersinergi ya, berkolaborasi. Karena gini, Mbak Mita juga nggak selalu punya rezeki banyak. Iya. Tapi kalau ada insya Allah kita gitu. berkolaborasi ya Mbak Mita ya. Jadi kalau saya punya sedikit, Mas Fitno punya banyak kan, kita kolaborasi. Sama-sama. Jadi tambah seru, banyak. tambah banyak. Kalau Mas Allah. Fitno punya setengah, saya setengah, alhamdulillah jadi satu. Bagus, mending begitu Mbak Mita. Kita menyatukan satu kekuatan bersama-sama biar kita bersedekah atau berbuat itu banyak sama orang banyak, lebih besar lagi. Ngomong-ngomong Mbak Mita, yuk kita ke bawah lagi ya, atau makan lagi. Oh, buka puasa. Udah waktunya udah mepet ya. Mbak Mita, tuh kita lihat kamar mandi. Lihat ini kakak, nih Adrian nih, lihat tuh Masya kamar mandi. Adrian mau punya kamar ini. Aduh, bisa mimpinya apa ini? Nah Mbak Mita, semuanya saya pakai ya beginilah Mbak Mita, hasil desain sendiri Mbak Mita. Ini kayaknya, aduh seleranya sama banget sama aku ya. Wah, ini nggak mau keluar dari kamar mandi. Gitu ya Mbak Mita ya. Prancis kayak di Paris. Bener Mbak Mita. Ini Jadi ini desainnya Paris ya, sebelah sini Mbak Mita. Bener Mbak Mita. Jadi sistemnya saya terbuka kayak begini gitu. Jadi kamar ini waktu itu ada salah satu arsitek di orang Indonesia yang tinggal di Paris, dia pengen bentuk kamar mandi saya seperti Paris gitu, style gitu. Saya tuh dulu sekolahnya Universitas Indonesia tuh ambil sastra Prancis. Jadi mengenai Paris, memaris itu saya mendalami. Jadi ini benar-benar Louis ke-14. Begitu. Tuh Mbak Mita lampunya tuh. Nah, lampunya warna kuning dipadukan warna biru Mbak Mita. Karena di Prancis juga dekat dengan ke Timur Tengah juga ya.
Nggak Gitu. tahu itu ceritanya bagaimana. Nah, waktu buka puasa Yuk. udah mau dekat, yuk kita. Iya. Masya Allah. Makasih ya udah diizinin ya Allah. Yuk kita keluar. Ada pempek langsung dari Bangka. Can you imagine dibawa langsung dari Bangka spesial untuk diriku. Top, karena Mbak Mita adalah idolanya saya dan idolanya teman-teman nih. Terima kasih. Barakallah, semoga Allah membalas kebaikannya dan kesetiaannya.